Sampurasun, 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 rampes punten mangga urang teh geuning baraya. Sampurasun, 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 rampes punten mangga urang teh geuning baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulijana Pisa. Saya adalah salah satu mahasiswi dari PG PAUD IKIP Siliwangi Bandung dengan NIM 18070088. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan guru pendidikan anak usia dini di IKIP Siliwangi Bandung. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian skripsi saya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, pembimbing 1 oleh Bapak Profesor Dr. Andes Haji Heri Sardiana MPD dan pembimbing 2 oleh Ibu Heni Napiko MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Mengembangkan Kecerdasan Sosial Emosional melalui permainan gerak dan lagu pada pembelajaran daring di kelompok B RA Al-Mukti Karangtengah Cianjur. Ada beberapa yang melatar belakangi dari penelitian skripsi saya. Yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini itu sendiri. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan dan pengasuhan yang diajukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Meskipun sesungguhnya akan lebih optimal apabila pendidikan anak usia dini ini dilakukan sejak di dalam kandungan sang ibu hingga usia 8 tahun. Pendidikan bagi anak usia dini dilakukan melalui pemberian rangsangan. Rangsangan itu sendiri untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohaninya, agar anak memiliki kesiapan yang optimal ketika anak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Salah satu aspek perkembangan dasar pada anak usia dini yaitu aspek sosial emosional. Perkembangan aspek sosial emosional ini sangatlah penting mengingat pada usia anak atau pada usia pendidikan anak usia dini ini, anak mulai berinteraksi dengan lingkungan dari luar keluarganya. Perkembangan sosial emosional dapat dioptimalkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dapat dilakukan melalui permainan. Permainan merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan sosial emosional seperti bekerja sama, interaksi, tanggung jawab, kejujuran, sportivitas, dan sebagainya. Ada 3 indikator pencapaian yang harus dicapai dalam perkembangan sosial emosional bagi anak usia dini. Yang pertama, ada kesadaran diri. Yang kedua, ada rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, ada perilaku prososial. Pada masa pandemi seperti saat ini, semua lembaga pendidikan, baik dari jenjang TK maupun RA sampai dengan jenjang perguruan tinggi, pemerintah mewajibkan melaksanakan pembelajaran secara daring. Daring itu adalah suatu singkatan, yaitu dalam jaringan. Sering kita kenal dengan kata online. Nah, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka atau secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran ataupun jejaring sosial. Segala bentuk pembelajaran diberikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes pun juga dilaksanakan secara online. Dan tujuan dari penelitian itu sendiri, yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini di kelompok B RA Al-Mukti Karangtengah Cianjur. Yang kedua, respon peserta didik kelompok B terhadap pembelajaran daring untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui permainan gerak dan lagu.
Yang ketiga, ada hasil pembelajaran daring dalam mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak di RA Muti Kabupaten Cianjur. Yang keempat, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada saat pembelajaran daring untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional dengan permainan gerak dan lagu di RA Mukti Karangtengah Cianjur. Dan yang terakhir, ada kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak dengan permainan dan lagu di RA Mukti Karangtengah Cianjur. Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat dikatakan merupakan pergantian dari pembelajaran secara konvensional menjadi modern. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gestasi, Azizifer, dan Golheri dalam Kosnia dan Hakim 2019 menyebutkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya teknologi memberikan banyak pengaruh positif terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Termasuk internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang digunakan untuk melengkapi aktivitas belajar baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet atau online dikenal dengan istilah pembelajaran daring atau dalam jaringan. Adapun yang dimaksud dalam pembelajaran daring itu sendiri, menurut Abdul dan Sofyan 2019 pada halaman 82 menyebutkan merupakan sistem belajar yang dilakukan dengan tidak bertemu atau melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membuat proses belajar mengajar yang dilakukan dari jarak jauh. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh untuk anak usia dini adalah pembelajaran daring yang diberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan dengan memanfaatkan teknologi internet ataupun online, memberikan banyak pengaruh positif terhadap pembelajaran yang dipadu-padankan menjadi sebuah alat atau media yang digunakan untuk melengkapi aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Ada beberapa media daring yang dapat diberikan kepada kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran anak usia dini. Nah, media yang bisa dilakukan yaitu dengan video-video, Google Chrome atau Zoom, membuat dalam bentuk WhatsApp, video call, dan lain-lain. Menurut Nurjana tahun 2017, perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial, dan anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya yang sesuai dengan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaannya yang diperoleh secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan orang tua, dengan teman sebaya, dengan orang dewasa, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam pemberian respon terhadap keadaan lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui pendengaran, pengamatan, meniru, dapat distimulus dengan penguatan dan modeling atau contoh. Pembelajaran bagi anak usia dini harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak itu sendiri, karena akan bermanfaat bagi mereka kelak mereka dewasa. Pembelajaran yang menyenangkan dan proses yang tidak membosankan dapat dilaksanakan dengan menyediakan kegiatan yang disukai oleh anak. Salah satu kegiatan yang disukai oleh anak yaitu dengan cara bermain. Nah, ada beberapa kegiatan bermain yang dapat kita aplikasikan pada pembelajaran ke anak usia dini. Salah satunya yaitu permainan gerak dan lagu atau musik. Gerak adalah suatu aktivitas yang didasari oleh proses motorik. Proses motorik ini melibatkan sebuah sistem pola gerakan
yang berkoordinasi dengan otak, syaraf, otot, dan rangka. Dengan proses mental yang sangat kompleks yang disebut sebagai proses cipta gerak. Sedangkan musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengundang irama, lagu, dan keharmonisasian, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat dihasilkan bunyi, menurut Elip et al. Musik yang mengandung lagu-lagu juga dapat membuat anak merasa tenang, percaya diri, mengurangi kesedihan, menghapus kemarahan, melepaskan stres, serta mengembangkan kecerdasan musikal anak. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gerak dan lagu adalah suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak yang dilakukan melalui gerakan tubuh dan merespon dengan suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak. Salah satunya yaitu aspek perkembangan sosial emosional anak. Bab 3 ini peneliti menerangkan tentang metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek siswa kelompok B di era Mukti yang berlokasi di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur penelitian ini yang pertama ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, serta evaluasi. Prosedur pengelolaan data menggunakan reduksi data, display data, pengambilan sampel, dan triangulasi. Pada bab 4 ini peneliti menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini meneliti siswa kelompok B dengan jumlah siswa 7 orang, 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Dimulai dari tanggal 8 Februari dengan adanya kunjungan dari peneliti, observasi, dan terakhir pada tanggal 29 Maret dan melakukan kegiatan observasi dokumentasi kegiatan anak saat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui permainan gerak dan lagu. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui peneliti saat meneliti kegiatan pembelajaran mengembangkan kecerdasan sosial emosional di era Mukti. Yang pertama ada kegiatan awal, kegiatan inti, penutupan, evaluasi, dan luring orang tua. Beberapa hasil dan pembahasan yang dapat disimpulkan dari bab 4 ini. Yang pertama, adanya skenario dan implementasi penerapan permainan gerak dan lagu untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini, baik dilihat dari sudut pandang guru ataupun dari anak. Adanya respon atau maupun implementasi penerapan permainan gerak dan lagu untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini. Ini pun dilihat dari dua sudut pandang, dari guru ataupun siswanya. Adanya kendala-kendala ataupun kesulitan-kesulitan dalam upaya meningkatkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini melalui permainan gerak dan lagu. Kesulitan ataupun kendala ini dilihat dari dua sisi, dari sudut pandang guru ataupun siswa. Pada bab 5 ini peneliti menjelaskan tentang kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang pertama ada skenario dan implementasi pembelajaran daring mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui permainan gerak dan lagu. Mengikuti kegiatan langkah-langkah, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dalam pembelajaran daring, guru hanya menjelaskan langkah-langkah permainan gerak dan lagu melalui video dan di-share di grup WhatsApp sekolah tersebut. Respon guru dan anak dalam mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui permainan gerak dan lagu. Respon anak pada umumnya kurang bersemangat karena pembelajaran daring sangatlah tidak cocok dengan keadaan psikologis atau kurang menyenangkan bagi anak.
Respon untuk guru pada umumnya sangat tidak nyaman karena guru tidak bisa melihat step by step perkembangan sosial perkembangan pembelajaran, perkembangan sosial emosional khususnya pada anak didik mereka. Kesulitan yang dialami pada saat pembelajaran daring adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti di Lembaga Pendidikan Era Al-Mukti Karangtengah Cianjur, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan ini bahwa perkembangan sosial emosional anak melalui permainan gerak dan lagu sudah sangat berkembang. Alhamdulillah. Kesimpulan secara umum, gerak dan lagu bisa mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak. Pada hasil observasi melalui gerak dan lagu menggunakan 12 langkah. Di antaranya ada langkah koordinasi, yang menyiapkan psikologi anak, lalu anak diajak untuk melakukan gerakan-gerakan yang mudah terlebih dahulu, serta lain-lain. Saran yang peneliti berikan, yang berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti membahas maka peneliti mengemukakan beberapa saran. Yang pertama, bagi sekolah khususnya diharapkan sekolah dapat memberikan fasilitas yang memadai, khususnya alat-alat berbasis teknologi, karena pada zaman sekarang teknologi menjadi modal utama untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai serta menjadi tangguhan di zaman ini. Untuk guru kegiatan bermain, gerak dan lagu sangatlah bersemangat, sangatlah menyenangkan, tetapi karena mungkin untuk kondisi saat ini adalah kondisi pandemi, jadi guru hanya memberikan pembelajaran secara daring, jadi guru kurang bersemangat ketika memberikan pembelajaran tersebut. Untuk peneliti khususnya kemampuan kecerdasan sosial emosional merupakan aspek yang sangat penting bagi anak, terutama dalam meningkatkan terutama dalam memupuk karakteristik anak yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Untuk itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat mengenal kemampuan, dapat menggali lagi apa sih cara-cara untuk menggali dan mengembangkan kembali kecerdasan sosial emosional anak khususnya secara lebih baik. Sekian pemaparan presentasi skripsi saya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung pada penelitian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, wallahu illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.